kita lanjutkan materinya, yaitu aplikasi software pada regresi berganda. Software yang akan kita pelajari yaitu Minitab, SPSS, Microsoft Excel, dan R. Yang pertama, Minitab. Jadi ini tampilan Minitab ya. Seperti ini, kita buka dulu. Kemudian kita inputkan datanya pada worksheet. Nah, karena namanya regresi berganda, berarti X-nya beda 1. Ini data dari latihan sebelumnya. X1-nya 3,1, 3,4, 3,0, 3,2, 3,9, 2,8, 2,2. Sedangkan X2-nya 30, 25, 20, 30, 40, 25, 30, dan Y-nya 3,5, 3,2, 3,0, 2,9, 4,0, 2,5, dan 2,3. Nah, jumlah datanya atau amatannya sebanyak 7. Selanjutnya, setelah menginputkan data, klik Start, Regression, kemudian pilih Regression lagi. Kemudian pada peubah respon, kita masukkan variabel Y, kemudian prediktornya ada X1 dan X2. Setelah itu kita klik OK. Maka akan muncul tampilan sebagai berikut. Nah, ini misalkan the regression equation is, ini persamaan regresinya, yaitu Y sama dengan min 0,214 ditambah 0,898 X1 ditambah 0,0175 X2. Nah, ini masing-masing koefisien untuk B0, B1, dan B2, dan masing-masing standar error koefisiennya dengan T hitung untuk B0 min 0,29, 3,55 untuk B1, dan T hitung untuk B2 adalah 0,82. Ini R square, koefisien determinasi 83,3%, dengan R square adjusted adalah 74,9%. Yang kita perhatikan yaitu R square adjusted. Kenapa? Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, koefisien determinasi akan semakin meningkat dengan bertambahnya variabel X ya. Jadi kita perhatikan dari R square adjusted yaitu sekitar 74,9, dan ini adalah tabel analysis of variance atau ANOVA dengan sumber keragaman regresi, derajat bebasnya 2, galat atau residunya 4, dan derajat bebas totalnya 6. Sum square, jumlah kuadrat regresi 1,68026. Sum square residual atau error, jumlah kuadrat galat 0,33688, dan sum square total atau jumlah kuadrat total 2,01714. Nah, ini mean square regression atau mean square kuadrat tengah regresi yaitu 0,84013. Mean square residual atau jumlah kuadrat galat yaitu 0,08422. Dengan F hitung membagi kuadrat tengah regresi dengan kuadrat tengah galat diperoleh 9,98. F hitung kita bandingkan dengan F tabel, P value kita bandingkan dengan alpha, di mana P value-nya yaitu nilai signifikansinya 0,028. Selanjutnya, berdasarkan output yang ada pada Minitab sebelumnya, jawablah soal-soal berikut. Yang pertama, misalkan kita tanpa perhitungan manual, disuruh menentukan persamaan regresi dan interpretasinya, yang pertama. Yang kedua, apakah X1 dan X2 masing-masing berpengaruh terhadap Y? Berarti kita lakukan uji T, apakah X1 berpengaruh terhadap Y atau apakah S2 berpengaruh terhadap Y, jadi masing-masing ya. Kemudian, pertanyaan ketiga, apakah peubah-peubah penjelas yang ada dalam model berpengaruh secara serempak terhadap Y? Berarti kita lakukan uji F. Kemudian yang keempat, soalnya yaitu tentukan koefisien determinasi R kuadrat dan R square adjusted beserta interpretasinya. Nah, itu nanti ini ada soalnya. Kemudian ini lebih kita ke Minitabnya dulu ya untuk ini sebelum menjawab soal-soalnya.
Kita ke Minitab untuk praktek. Tadi yang pertama, gimana? Kita masukkan dulu datanya. X1, kemudian X2, Y, kemudian X1-nya datanya 3,1. Jadi di Minitab itu tergantung pengaturan komputernya ya, komanya dibaca titik atau koma gitu, desimalnya. Kemudian ini 3,4, terus 3,0, 3,2, 3,9, 2,8, 2,2. Jadi koma di ini pengaturannya sebagai titik di komputer ini. X2 30, kemudian 25, 20, 30, 40, 25, dan 30. Dengan nilai untuk Y yaitu 3,5, 3,2, 3,0, 2,9, 4,0, 2,5, 2,3. Nah, silakan dicek apakah datanya sudah sama seperti latihan yang pada pertemuan sebelumnya. Kita cek sebentar ya, 30, 25, 20, 30, 40, 25, dan seterusnya, 35, 32, 30. Oke, sepertinya sudah ya. Nah, setelah itu kita klik Start, Regression, pilih Regression. Nah, pada perubahan respon kita pilih Y, gitu ya. Kemudian prediktor kita pilih X1 dan X2. Ini kita pilih Select. Kemudian kita klik OK. Maka akan muncul di ini ya, Windows Session, ini bisa di ke atas ya. Nah, analisis regresi Y versus X1, X2. Persamaan regresinya Y sama dengan negatif 0,214, ini ditambah 0,89 X1 ditambah 0,0175 X2. Nah, ini masing-masing koefisien untuk beta 0 sebesar min 0,2138, koefisien untuk X1 0,8984, koefisien untuk B2 yaitu 0,01745. Ini masing-masing standar error koefisien, dan ini nilai T hitung untuk B1 beta 0 ya, negatif 0,29, T hitung untuk beta 1 3,55, T hitung untuk beta 2 yaitu 0,82. Ini masing-masing p-value. T hitung akan dibandingkan dengan T-tabel, kemudian kalau p-value kita bandingkan dengan alpha yang digunakan. Ini R-square, koefisien determinasi 83,3%, dan R-square adjusted yang telah dikoreksi yaitu 74,9%. Kemudian ini ada analysis of variance atau analisis seragam dengan derajat bebas regresi 2, derajat bebas Gallup 4, degree of freedom total atau derajat bebas total yaitu 6. Sum square regression, ini jumlah kuadrat regresinya 1,6 sekian. Sum square residual, jumlah kuadrat Gallup 0,33, dan jumlah kuadrat total yaitu 2,01 sekian. Mean square kuadrat tengah untuk regresi yaitu 0,84. Dan mean square residual atau kuadrat tengah Gallup yaitu 0,084 dengan nilai F itu 9,98 yang dibandingkan dengan F-tabel, dan p-value 0,028 yang akan dibandingkan dengan alpha yang dipilih gitu, misalkan 5%, 10%, 10%. Ya, sekian tutorial analisis regresi berganda dengan Minitab. Untuk software selanjutnya insya Allah di video selanjutnya ya. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.